Foto yang diproduksi studio dan juru potret komersial dicetak sebagai kartu pos dan iklan komersil untuk menarik perhatian orang Eropa berkunjung ke Hindia Belanda. Sejak itu, ekspedisi militer mempekerjakan seorang juru potret untuk merekam aktivitas selama kampanye perang. Berbagai penelitian ilmiah di negeri ini juga menggunakan media serupa dalam merekam kegiatan tersebut. Dokumentasi keindahan Hindia Belanda di masa kini seringkali disebut dengan Mooi Indi. Mooi Indi kita akan lebih kenal sebagai sebuah keindahan negeri ini, keindahan Indonesia lah pada zaman kolonial, yang mungkin kita akan lebih mengenalnya di dalam genre seni rupa, ya. Tapi dalam fotografi sebetulnya itu yang memberi ilham kepada seni rupa ketika itu. Dan kalau kita lihat babakan atau periodisasi fotografi sejak kamera pertama masuk di Batavia pada 1841, maka ada sebetulnya tren perubahan perlahan-lahan dari foto-foto etnofotografi pada awal dari pengambilan masuknya kamera pertama di Batavia itu, sampai kemudian muncul fotografi yang berhubungan dengan perang Aceh dan sebagainya, sehingga dokumenter juga mulai dikenal dan aliran-aliran kemudian juga bertendensius juga kepada sebuah keindahan atau eksotika negeri jajahan, sehingga lahirlah pengertian Mooi Indi itu yang muncul pertama kali dari fotografi, dan kemudian juga foto-foto itu menjadi ilham untuk menjadi aliran dalam seni rupa. Fotografi diperkenalkan di koloni pada sekitar tahun 1840-an. Dan sejak tahun 1850-an, foto mulai umum digunakan oleh pemerintah kolonial. Di lain pihak, studio foto komersial menjadi populer di kalangan orang Eropa yang tinggal di tanah air dan juga di kalangan para priayi. Kalau kita ngelihat penggunaan kamera tentu berbeda dengan zaman sekarang yang bisa dimasukin ke saku gitu ya. Kalau kita ngelihat ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan itu membutuhkan porter sampai 20-15 orang hanya untuk mengangkat tripod, mengangkat peralatan-peralatan kamera, karena pada zaman dulu ini foto-foto masih dibuat dengan negatif yang terbuat dari kaca. Foto-foto yang membutuhkan foto-foto yang lebih dalam satu kamera-kamera daguerreotype yang besar gitu ya, kayu, dan itu juga membutuhkan porter yang jumlahnya nggak sedikit gitu. Jadi betapa sulitnya kalau fotografi dilakukan ketika itu, dan nggak bisa kamera handheld dilakukan karena kan kamera yang tercipta seperti itu baru muncul pada tahun setelah Perang Dunia Kedua. Jadi fotografi tentu adalah sebuah peralatan yang luar biasa berat gitu ya, dan membutuhkan tim untuk bisa membawa peralatan itu mengikuti kemana fotografer bertujuan.
Apa yang dikerjakan seniman Moe Indi pada saatnya menjadi rekaman sejarah Indonesia. Setelah fotografi beserta teknologinya diperkenalkan, penggambaran tentang wilayah jajahan menemukan bentuk media perekam lain yang dapat memperlihatkan wilayah dan warganya serta lingkungan hidupnya dalam rupa yang lain pula. Karyanya ini ya istilahnya jujur gitu, bisa menceritakan Indonesia pada zaman dahulu gitu, baik landscape, terus masyarakatnya yang sangat sederhana gitu. Kalau saya lihat takjub ya dengan misalnya kalau zaman dahulu kan fotografi kan masih nggak secanggih sekarang gitu. Saya lihat foto-fotonya Jendemen itu banyak istilahnya dalam posisi sulit, tapi dia bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang bagi sampai sekarang tuh ini loh sebenarnya masih sulit dilakukan pada zaman sekarang, tapi dia tuh bisa menampilkan seperti yang kereta api dari atas itu, dia bisa menghasilkan foto yang bahkan asapnya itu bisa kelihatan gitu. Meski darahnya bercampur darah Eropa dan bekerja untuk kolonial, tidak perlu diragukan lagi jika Jean Demeny sangat mencintai negeri ini. Dokumentasinya mencerminkan kecintaan pada Hindia Belanda. Karya-karyanya tidak bersinggung dengan eksotisme, tidak pula dengan pemikiran kontemplatif. Menyentil nurani generasi bangsa, mempertanyakan besarnya cinta pada tanah airnya.